Saya tidak akan pernah berhenti untuk mengingatkan kita semua pentingnya kita menjaga bumi tempat kita berpijak ini dari waktu ke waktu. Karena kerusakan planet kita ini semakin hari semakin mengkhawatirkan. Banyak orang yang tidak peduli, bahkan terkesan egois dengan tidak memikirkan planet atau bumi seperti apa yang akan kita wariskan kepada anak cucu kita kelak. Karena itu hari ini saya mengundang 3 tamu kita yang selama ini sudah melakukan berbagai upaya untuk menjaga lingkungan dan menyelamatkan bumi tercinta ini. Siapa tamu kita yang pertama? Mari kita sambut Andrew Ananda Brule. Andrew, akhirnya ketemu kamu juga ya. Karena ketika papamu ada di sini, kamu masih sangat kecil sekali ya, betul. Sangat kecil sekali segini ini. Umurmu waktu itu berapa ketika papa ada di sini? Umur aku sekitar 7 tahun kayaknya deh. 7 tahun ya, karena ini tahun 2011 ya? Ya. Oke, silakan duduk Andrew. Andrew, aku senang bisa ketemu kamu hari ini. Karena ini generasi kedua. Betul sekali, tapi ininya pembawa acaranya nggak ada generasi kedua dari dulu. Jangan dulu. Gini loh, kamu baru duduk di situ sudah meneror aku. Jangan dulu ya. Oke. Aku masih menikmati menjadi host acara ini karena di situ aku bertemu dengan orang-orang inspiratif. Baik. Di antaranya kamu ya. Andrew, mungkin sebagian orang masih bingung-bingung. Emang bapaknya siapa? Coba cerita, bapakmu siapa? Ayah saya adalah pendiri dari Yayasan Kalawet, sebuah organisasi yang bekerja di bidang lingkungan. Jadi kita membantu seluruh satwa liar yang butuh pertolongan. Jadi kita membangun sebuah pusat rehabilitasi di Kalimantan dan Sumatera. Oke, mudah-mudahan penonton setia Ki Candy udah mulai mengingat-ingat ya. Ya. Ayahmu aslinya dari mana? Ayah saya aslinya dari Prancis. Oke, bukan perapatan Ciamis ya. Ini Prancis asli ya. Iya, Prancis asli. Ibumu orang apa? Ibu saya orang Dayak. Jadi separuh Prancis, separuh Kalimantan. Sekarang umurmu berapa? 17 tahun. 17 tahun. Ya. Tinggal di? Tinggal di hutan di Kalimantan. Ya. Di mana persisnya itu? Persisnya di Kabupaten Barito Utara di Kalimantan Tengah. Jadi saya tinggal di tengah hutan, sebenarnya nggak ada apa-apa kelilingnya. Jadi rumahnya sendiri, nggak ada tetangga. Sekarang masih sekolah atau sudah kerja? Masih sekolah di kelas 3 SMA. Sekolah di mana itu? Homeschooling. Jadi lewat mobile di tengah hutan kita pakai internet satelit, pakai parabola langsung ke satelit. Baik, menarik sekali karena sekarang aku berhadapan dengan generasi kedua ya. Ya. Tadinya generasi pertama Shani Kalawet biasanya. Betul. Shani Brule Kalawet, tapi lebih dikenal sebagai Shani Kalawet ya. Karena itu yayasan yang selama ini aktif ya menyelamatkan satwa liar dan lingkungan di Kalimantan Tengah ya. Dan sekarang sudah sampai ke Sumatera. Ya, Sumateranya di mana? Ada di Sumatera Barat, di Solok, ya. Dan di Kampung Supayang. Dan sekarang kita juga punya center baru di Kepulauan Mentawai, di Pulau Siberut. Baik. Nanti kamu ceritakan semua itu dan aku akan cerita sedikit mengenai ayahmu. Supaya penonton, oh iya aku ingat ini ceritanya ya. Tapi sekarang kita lihat dulu liputan berikut ini. Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya, melambangkan hubungan antara ayah dan anak satu ini. Andrew Ananda Brule atau yang lebih dikenal Andrew Kalawet adalah anak pertama dari Chani Kalawet, aktivis pelestarian hutan asal Prancis yang mendedikasikan hidupnya untuk menjaga hutan Kalimantan dan Sumatera serta satwa yang ada di dalamnya. Andrew Kalawet membuktikan dirinya tidak kalah dengan sang ayah untuk kepedulian pada kelestarian hutan. Baik sendiri maupun bersama sang ayah, Andrew melakukan patroli menggunakan kuda maupun paramotor untuk memantau hutan di Kalimantan, khususnya di sekitar kawasan konservasi Kalawet.
Video Andrew yang bertahan hidup 24 jam di hutan Kalimantan menjadi viral. Kegiatan Andrew bertahan hidup di hutan ini adalah salah satu bentuk kampanye pelestarian hutan melalui media sosial. Cara ini cukup efektif untuk menggugah kesadaran warga akan pentingnya hutan bagi kehidupan. Walaupun hidup di tengah hutan, Andrew tetap menempuh pendidikan formal. Ia juga berkunjung ke desa sekitar untuk bertemu dengan teman-temannya. Ya, Andrew, tahun 2011 papamu di sini masih warga negara Prancis. Ya, betul. Kemudian mengeluarkanlah perasaannya bahwa dia ingin menjadi warga negara Indonesia. Kemudian ada penonton yang mendengar dan penonton itu berinisiasi untuk mengurus warga negara dan ayahmu kemudian jadi warga negara Indonesia. Tapi kamu sendiri warga negara apa? Saya warga negara Indonesia tentunya. Oh, warga negara Indonesia. Ada nggak keinginan untuk kamu, tanda kutip, menjadi warga negara Prancis? Tidak ada sih, karena rumah saya di Indonesia dan saya besar di sini, dan saya akan tetap terus berada di Kalimantan untuk memperjuangkan apa yang telah kita bangun selama ini. Oke, aku penting menanyakan ini karena aktivitasmu aku lihat luar biasa ya dalam upaya untuk menyelamatkan terutama hewan liar dan lingkungan alam di Kalimantan Tengah. Ya. Kan kemudian sekarang kita lihat di Sumatera Barat. Kalau aku boleh tahu sekarang ini apa yang menjadi perhatianmu dalam konteks kerusakan alam dan ancaman terhadap hewan liar? Apa yang menjadi fokusmu sekarang ini? Fokus aku adalah lebih banyak sebagai sosiali masyarakat, karena di saat ini banyak sekali orang-orang yang pelihara satwa liar di rumah misalnya. Jadi dengan membuat sebuah konten-konten yang aku bikin, konten-konten yang bisa dibilang fun di YouTube, untuk menarik sebanyak-banyaknya penonton agar jatuh ke video-video yang lain di mana menjelaskan bahwa satwa liar itu bukan satwa peliharaan. Karena aku lihat sendiri di YouTube saat ini banyak sekali konten-konten yang berkaitan dengan satwa liar, yang sangat disayangkan itu dilakukan oleh konten-konten kreator besar dengan jutaan hingga belasan juta subscriber di YouTube. Jadi mereka memperlihatkan satwa yang mereka miliki di rumah, mereka pelihara, dan mengatasnamakan itu sebagai edukasi kepada masyarakat, kepada anak-anak. Sedangkan yang mereka katakan itu jauh sebaliknya, itu salah. Di mana seharusnya mereka memberikan contoh bahwa satwa liar mesti stay di alam, bukan di kandang, dipelihara. Jadi concern aku sekarang lebih banyak bikin konten di internet dan lain-lain untuk berjuang melawan yang itu tadi. Kamu melihat bahwa mengedukasi masyarakat ini juga penting ya? Sangat penting. Supaya mereka memiliki kesadaran sejak awal untuk menjaga lingkungan. Menarik sekali, karena tadi Andrew bilang bahwa aku kebetulan ya, nggak sengaja melihat juga ada salah satu artis atau selebritis yang punya koleksi satwa liar di rumahnya. Di kerangkengnya itu banyak sekali satwa liar, banyak banget. Dan dia bangga sekali menceritakan betapa dia menjaga, merawat satwa liar. Jadi kalau kamu nggak cerita seperti ini, aku mengagumi dia karena dia menjaga, merawat dan mengembangbiakan. Tapi menurutmu itu salah? Itu adalah hal yang sangat salah di dunia konservasi. Sangat salah, kenapa? Karena satu, di video-video mereka juga mereka memperjualbelikan satwa liar, karena banyak banget misalnya konten unboxing monyet misalnya, yang berarti baru mereka beli dan mereka unboxing. Setelah itu mereka pelihara, dengan pelihara aja itu sudah sangat salah, apalagi mengedukasikan dengan cara seperti itu. Seharusnya kan sebagai pencinta satwa kita mau mereka hidup bahagia di alam. Jadi banyak banget yang pelihara itu tadi, dan itu salah menurutmu ya? Dalam hal ini, aku kan teringat ayahmu dulu, juga pernah bahkan harus mengalami ancaman ketika datang ke rumah-rumah untuk minta agar hewan-hewan peliharaan, hewan liar peliharaan itu dilepas liarkan, diminta untuk dilepas liarkan. Nah, kalau di dalam masyarakat pemahaman ini memang belum cukup banyak ya, bahwa hewan itu harus dilepas sebenarnya. Iya, belum cukup banyak, dan
diperparah itu tadi dengan influencer itu tadi. Maksudnya sebagai let's say anak kecil ngelihat nonton itu di YouTube, dia akan datang ke orang tuanya dan minta, papa aku mau beli monyet kayak gitu. Jadi itu akan terus-terusan terjadi andai konten-konten seperti itu masih ada di luar sana. Kamu sendiri punya pengalaman nggak membebaskan hewan-hewan liar yang dipelihara oleh masyarakat di sekitar Kalimantan atau di Sumatera? Pelepasan kita sering banget, kita terima satwa. Contohnya waktu itu tidak lama yang lalu ada follower Instagram aku yang kirim pesan bahwa dia ketemu burung inggang, burung rangkok yang punya yang besar itu besar di sekali, Kalimantan, ya. yang khas Kalimantan. Dia kontak ke aku, dia bilang bahwa dia tebang pohon, lalu burungnya jatuh dari pohonnya, dan dia amankan burung itu ke kontak saya, dan ujungnya kita sekarang kirim ke site rehabilitasi di Kalimantan. Untuk saat ini masih dalam proses rehabilitasi dan semoga suatu hari akan balik. Dilepas liarkan. Ya. Berapa lama biasanya hewan-hewan liar yang sudah terlanjur dipelihara, kan mereka kan nggak mampu atau tidak mempunyai kemampuan untuk berburu, nggak Ya, punya betul. intuisi berburu karena mereka selama ini cuma duduk tenang, dikasih makan. Bahkan ada yang kelebihan berat badan ya. Iya betul, banyak sekali yang obesitas Ya, karena mereka hanya diam terus dikasih makan terus-menerus gitu ya. Berapa lama biasanya ada penangkaran atau apa itu istilahnya, nggak tahu? Untuk kayak primata, satwa oa misalnya, itu 80% dari satwa yang ada punya kita kemungkinan tidak akan bisa dilepaskan ke alam. Karena Sudah terlalu lama dipelihara oleh manusia, tempat tinggalnya semakin sedikit, tentunya tiap tahunnya makin kecil hutan-hutannya karena deforestasi. Jadi banyak banget oa-oa yang akan menghabiskan hidupnya, sumber hidup di dalam kandang rehabilitasi di kita. Jadi itu kita sangat sedih sekali dengan itu karena kita juga nggak punya solusi. Jadi ini kita mau apakan? kalau dilepas liarkan apa yang terjadi pada mereka? Mati. Tidak bisa survive di tengah hutan. Tidak akan ya? bisa survive dan mereka akan ketemu oa yang liar karena mereka akan saling membunuh dan kalau kita lepaskan maksudnya sekarang kita lepaskan, Iya. itu sama dengan kita membunuh seekor oa. Oke. Jadi separah itu keadaannya. Baik, nanti kamu cerita lagi ya, apa permasalahan yang kamu lihat di hadapanmu dan yang mungkin akan terjadi di masa depan kalau kita tidak peduli pada masalah-masalah seperti ini. Tapi sekarang kita rehat dulu, ikuti terus Kick Andy. Hewan kan hewan aja. Apa pentingnya kita menyelamatkan hewan? Kan hewan mati ya biarlah, itu kan bukan manusia.